ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih penyertaan-Mu dalam kami menyembah Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Terimalah setiap pujian kami. Yang sudah siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan tidak melihat kuantitas, tapi Dia melihat kuantitas, saudara. Tapi jangan berkecil hati karena kita sedikit seperti ini. Tapi mari kita sama-sama lebih lagi dalam menyembah Tuhan. Amin. Amin. Berikan tos samping kiri kanan dan katakan Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Sama-sama. Bagi surga nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kami buat sekali lagi katakan bagi surga nama Yesus, bagi surga nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat ini semua dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Siap puji nama Tuhan, amin. Amin. Siap puji nama Tuhan, coba lambaikan tangan. Coba lambaikan tangan. Kalau siap puji nama Tuhan, kita sama-sama bergoyang. Kita bergoyang bukan untuk manusia, amin. Amin. Kita bergoyang untuk Tuhan. Nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Ikut saya saudara. Nama Yesus kalahkan semua. Sekali lagi ya, sekali lagi ya. Ikut saya saudara. Di atas segalanya. Goyang ke kanan ayo. Nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus.
kuat berdiri, tetap berdiri. Yang gak kuat berdiri, silakan duduk. Masih kuat berdiri, amin. Ayo. Ya, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan hari ini tidak lalu begitu saja, tapi menjadi tupa yang berbuah yang kami bisa petik dan untuk kami aplikasikan dalam setiap hidup kami. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Kami tidak akan berkata ketika kami mengalami damai sejahtera, bergelimpahan harta, apapun yang mengalami sukacita Tuhan, kami tidak cukup hanya katakan Tuhan Yesus baik, sekali Yesus selamanya Yesus. Tetapi ketika kami dalam kesesakan pun kami akan selalu berkata sekali Yesus, selamanya Yesus. Itu yang kami akan kumandangkan Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Kita sama-sama belajar dan pujian ini saudara ya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai kesempatan baru. Sekali lagi, dalam kehidupan, oh Tuhan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Kita ulangi pujian ini. Keadaan, oh Tuhan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang beri kesempatan baru sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada.
cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ya Tuhan, inilah pengakuan yang paling tulus yang keluar dari hati kami, dan sesungguhnya keberadaan kami adalah anugerah semata-mata. Demikian juga hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan, Engkau memberikan kemenangan untuk ada di dalam rumah-Mu. Seperti Raja Daud berkata, adalah lebih baik 1 hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Siapakah kami ini dibandingkan seorang Daud, seorang yang dikasihi oleh Engkau? Namun kami berusaha dan kami menyadari bahwa sesungguhnya Engkau juga sama mengasihi, sama seperti Engkau mengasihi Daud, Engkau juga mengasihi kami. Biar kiranya segala puji dan sembah kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang mengubahkan ketika kami menghadapi jalan buntu, dan firman yang menghiburkan ketika kami merasa sendirian. Dan hari ini Tuhan, inilah saat-Mu, dan Engkau yang berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Sebab kami percaya Engkau kenal kami secara pribadi, Engkau yang tahu keadaan kami, dan Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah. Tentunya bersuka cita, tetap kuat. Sekali lagi saya ingin berkata bahwa Tuhan tidak menjanjikan langit yang selalu cerah. Banyak hujan, ada badai, ada petir, seringkali begitu menakutkan. Itulah kehidupan. Tetapi satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Demikian juga kalau kita masih ada sampai hari ini, walaupun rasanya begitu berat, rasanya begitu sukar, tapi ternyata kita bisa melewati hari-hari sukar itu. Ternyata kita bisa melewati hari-hari yang kita katakan hari kemalangan, karena Tuhan bisa merubah kemalangan menjadi berkat dan sukacita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar dari seorang raja. Seorang raja yang dikasihi oleh Tuhan, tapi bukan berarti dia nggak pernah sedih, bukan berarti dia nggak pernah jatuh. Bisa terjadi, dan itulah hidup. Mari kita baca Mazmur pasal 51 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Dah, sampai di situ. Ini adalah seorang raja yang beriman, seorang raja yang dikasihi oleh Allah, seorang raja yang taat, seorang raja yang Tuhan itu berkenan. Bahkan nanti melalui keturunannya yang tidak berkesudahan, Yesus pun akan lahir dari keturunannya. Itulah
Daud, Raja Daud. Tapi tadi Daud itu berkata, korban kepada Allah adalah hati yang hancur, hati yang remuk. Dan kata Daud, aku percaya engkau tidak pernah memandang hina. Ada apa gerangan, Bapak Ibu Saudara? Ternyata seorang yang berkenan ini, seorang raja, seorang yang beriman, seorang yang mengasihi Allah, lalu terjadilah ternyata dia jatuh karena lengah, karena tidak hati-hati. Ya kalau kita bilang namanya juga manusia, bukankah begitu? Dan ternyata dia jatuh. Tapi satu hal, banyak hal, tapi satu saja, bahwa Daud ini seorang yang rendah hati. Ketika Nabi Nathan menegur dia dengan keras, dia tidak marah. Dia tidak berkata, aku ini raja, di mana hormatmu? Aku ini berkuasa, aku penjarain kau. Dia nggak berkata begitu seperti Saul, tapi justru dia tunduk. Dia minta ampun kepada Tuhan. Itulah kelebihannya Daud. Bapak Ibu Saudara, kenapa Daud sampai bilang korban kepada Tuhan adalah hati yang hancur? Bahwa kehidupan itu memang demikian, ya, bisa suatu keadaan membuat jadi jatuh, terpuruk, bisa. Bahkan Daud juga sering berkata, aku seperti terperangkap, lalu Tuhan buka jalan. Nah, hati yang hancur ini dalam kehidupan sekarang tentu berbeda, tapi hancurnya sama. Halo, hancurnya sama, sedihnya sama, menderitanya juga sama. Bahkan beberapa di antara kita berkata, aku lebih menderita lagi dibandingkan si Daud itu, begitu ya. Nah, itulah kehidupan. Jadi hati yang hancur karena pergumulan hidup yang berat. Berjuang setiap hari, ya seperti berlari. Pada awalnya semangat mengejar tujuan, lalu kayaknya kok nggak sampai-sampai, halangannya makin banyak, tambah lama jadi lemah, usiaku makin bertambah, entah harus kemana, jalannya, arahnya sudah nggak jelas lagi. Halo, itulah pergumulan hidup. Itu bisa juga menjadikan hati yang hancur, yaitu karena pergumulan yang berat. Oke, kita ambil salah satu contoh ya. Kita belajar bersama-sama agar kita menjadi lebih tangguh, kita menjadi lebih kuat. Markus pasal 5 mulai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faidahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ini salah satu contoh. Ada seorang ibu, udah 12 tahun, sakitnya itu pendarahan. Sakit pendarahan itu sakit apa ya? Mesti dokter yang lebih tahu nih. Tapi sakit pendarahan itu dikatakan begitu menderita. Dan tentunya si ibu ini berusaha dong. Masa sakit diam aja? Lalu dia berusaha datang ke berbagai tabib. Kalau di sana saat itu kan tabib ya. Kalau dengar di sana ada tabib yang masyhur, datang dia. Sebab dia sakit. Di sana ada lagi, datang dia. Entah jauh, entah dekat, berapapun biayanya, datang. Bahkan sampai diusahakan, bahkan sampai dikatakan sampai habis
harta bendanya untuk membiayai pengobatannya. Dikatakan lagi tadi, tetapi semua itu tidak ada faedahnya, bahkan menjadi bertambah buruk. Itulah hati yang hancur karena pergumulan hidup. Salah satu contoh, ya. Si wanita ini 12 tahun loh, Bapak Ibu Saudara, 12 tahun sakit. Engkau sakit 3 hari aja udah ribet, bukan? Ya, sakit 3 hari, gimana nih? Udah puyeng, ya. Ini 12 tahun pendarahan. Pendarahan itu mungkin ya. Kalau menurut saya, aku ini insinyur bukannya dokter ya. Tapi kalau pendarahan itu kali bau ya. Teman-temannya dulu memberikan semangat gitu kan, udah semangat lah, tetap beriman, tetap nanti sono ada tabib yang hebat, kasih makan ini dan itu, mungkin begitu ya. Teman-temannya lama-lama, tambah lama, jangan deket-deket dia lah, kenapa? Bau, lagi pula takutnya menular tuh. Wah, mulailah banyak pembicaraan. Ada yang berkata, jangan-jangan dia tuh berdosa tuh. Sebab kan firman berkata, karena berdosa jadi engkau sakit. Begitu. Waduh, itu semua perkataan pada awalnya memberikan semangat. Lama-lama seakan-akan menusuk, menjadikan hati yang hancur dalam pergumulan hidup. Dia sudah berusaha, namun dikatakan semakin payah, bahkan habis-habisan. Dan itu bukan setahun, tetapi 12 tahun. 12 tahun loh Bapak Ibu Saudara, itu dari muda sampai tua. Mungkin dulu wanita ini adalah seorang wanita yang cantik. Mungkin wanita ini dulu juga seorang yang penuh dengan kreativitas, bercita-cita, seorang yang energik gitu ya. Mungkin, tetapi setelah lama-kelamaan harapan menjadi pupus, cita-cita yang setinggi langit bahkan hancur, anjlok, bahkan hampir tidak punya cita-cita lagi. Bayangkan bagaimana mau punya cita-cita, sedangkan hidup aja udah begitu sukar, habis-habisan, sakit pula. Ini adalah salah satu contoh hati yang hancur karena pergumulan hidup yang berat. Sebetulnya juga banyak hal-hal lain yang membuat hati menjadi hancur karena pergumulan hidup, bukan? Dalam kesehari-harian, dalam pergaulan juga bisa. Ya, bagaimana seorang teman bisa menyakiti, ataupun dalam hubungan berbisnis juga bisa. Ya, tiba-tiba hubungan bisnis yang ingkar atau mereka yang merugikan bisa. Dalam hubungan apalagi orang tua dan anak juga bisa. Ya, engkau begitu berharap-harap sama anakmu, ternyata anakmu itu menghilang. Ya, engkau sudah besarkan, yang engkau sudah biayai hidupnya, begitu dia sukses dia tidak ingat lagi. Mungkin dia malu sama orang tuanya yang bersahaja, mungkin dia malu sama orang tuanya yang tidak bersekolah, sementara dia berpendidikan dan punya kedudukan baik, dan itu membuat engkau sebagai orang tua hatimu menjadi hancur. Atau sebaliknya, seorang anak, dia bisa tumbuh dewasa dengan mengalami banyak kekerasan dalam kehidupan karena dia tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua terhadap anak, di mana ketika dia masih kecil misalkan, itu rumah tangga sudah berantakan, ya, dia tidak pernah merasakan itu. Namun dia bersyukur sesudah dewasa dia masih bisa menata kehidupannya kembali. Banyak hal-hal yang membuat hati hancur, seperti Daud juga. Namun Daud bilang, hati yang hancur ketika datang kepada Tuhan, justru itu merupakan persembahan yang terbaik. Yang Daud berkata,
Tuhan tidak akan memandang hina. Artinya Tuhan melihat ketika Daud dengan hati yang hancur datang, lalu Tuhan tidak pernah menolak. Demikianlah kehidupan. Ketika kita menghadapi hal yang terpuruk seperti tadi sekalipun, bahkan si ibu yang udah 12 tahun, yang udah tidak punya harapan sekalipun, bersama dengan Tuhan, Yesus memberikan pengharapan. Ya, saya singkatkan saja kisah ini. Lalu si ibu ini mendengar bahwa Yesus yang baik hati, Yesus yang penuh dengan kemurahan, dan Yesus yang penuh dengan kuasa, satu-satunya yang bisa menyembuhkan dia. Dan dia berkata dalam hatinya, nggak usah deh Yesus pakai menjamah aku, pakai megang, biar aku saja yang sentuh saja, nggak usah pakai nyentuh tangannya, bahkan ujung jumbainya saja, ujung jubahnya aku pegang aja juga pasti sembuh. Dia begitu yakin dan percaya. Pada akhirnya dia menerima kesembuhan itu. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah Yesus, Allah yang di dalamnya kita memperoleh kehidupan. Dan Yesus menyembuhkan dan Yesus menyelamatkan. Itu sama kontennya ketika Yesus lahir. Ya, dia itu berkuasa untuk menyelamatkan dan dia juga berkuasa untuk menyembuhkan. Itulah hati yang hancur, tetapi buat kita yang percaya, justru dalam keadaan itu kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Oke? Ya, jadi kita belajar hari ini membuat kita menjadi lebih kuat. Kita lihat lagi satu lagi ya. Apa yang membuat hati itu menjadi hancur? Yang kedua, kalau tadi adalah kesusahan pergumulan hidup, hati yang hancur kalau konteksnya Daud tadi adalah hati yang hancur karena penyesalan dosa. Jadi saat itu Nabi Nathan menasihatkan kepada Daud, dibongkar semuanya, dan Daud tidak marah, justru dia mengucap syukur, dia minta ampun, dia datang kepada Tuhan. Itu adalah hati yang hancur karena penyesalan dosa. Kita baca satu ayat. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19 dan 20, demikian firman Tuhan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu saudara-saudara, hal yang kedua yang dialami oleh Daud adalah hatinya hancur karena penyesalan dosa. Jadi bersukacitalah karena Daud itu paham. Ya, dia datang kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan, inilah persembahanku, hati yang hancur. Aku percaya bahwa Engkau tidak menolak. Artinya permohonan ampunnya Tuhan tidak menolak, yaitu permohonan ketika dia menyesali akan dosa-dosanya. Dan ternyata benar, kitab Wahyu berkata, justru yang ditegur, yang dihajar adalah yang dikasihi. Jadi ketika Daud datang, jadi yang ditegur, yang dihajar itu adalah yang dikasihi. Ketika satu pribadi datang dan menyesali dosanya, ya dosa besarkah, dosa kecilkah, sama aja. Itu adalah dosa yang hukumannya adalah maut. Dan dia datang, ya ketimbang hidupnya terus dihantui oleh rasa dosa itu, membuat dia tidak nyaman, bahkan berkat pun menjadi terhalang karena dosa. Lalu dia datang, datanglah kepada Yesus.
yang menyembuhkan dan yang menyelamatkan. Sebab kitab Wahyu berkata, justru yang dihajar, justru yang dikasih cemeti, itu adalah yang dikasihi. Allah dalam nama Yesus Kristus tidak menolak, tidak berkata, aku nggak perlu engkau, kau itu sampah. Aku tidak perlu engkau, kau itu sudah hancur. Tidak, justru dia berkata, mari kepadaku, engkau yang letih, engkau yang lesu, dan engkau yang berbeban berat. Jadi kalau engkau merasa baik, kalau engkau merasa enggak pernah berdosa, kalau engkau merasa hidupmu benar, kudus, melakukan seluruh Taurat, kamu pasti enggak perlu lagi keselamatan. Tetapi kita, saya dan saudara, kita membutuhkan Yesus. Dan kesempatan adalah ketika Yesus mengundang. Yesus bilang, aku mengetuk pintu hatimu dan aku terus mengetuk. Kalau engkau buka, aku akan masuk dan kita, engkau dan aku, kita akan makan bersama-sama tentunya dengan sukacita. Artinya kesempatan ada, tetapi keputusan ada sama kita. Oleh sebab itu, datanglah dengan kerendahan hati, mengakui bahwa kita adalah manusia yang hati kita bisa hancur karena pergumulan hidup dan juga bisa hancur karena dosa-dosa kita. Tetapi selama kesempatan itu ada dan Yesus hadir buat kita karena justru Dia mengasihi kita. Dengan apa Dia melakukannya? Jadi korban Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, dan Dia menyelamatkan, Dia menjadikan kita hidup baru. Yesus mati untuk kita dan Dia juga lahir untuk kita. Bapak Ibu saudara-saudara, tetaplah semangat, tetaplah kuat, dan bersama dengan Yesus kita akan terus melangkah dan sampai kita melihat kemuliaan bahwa Allah itu bersama dengan kita. Oke? Tetap semangat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersekutu di dalam doa. Dan kami sujud di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Begitu besar kasih-Mu, begitu besar pengorbanan-Mu. Hati yang hancur karena pergumulan hidup, hati yang hancur karena beban dosa, semuanya sudah Engkau tanggung. Engkau angkat dan Engkau berikan kami keringanan sehingga kami menjadi manusia yang baru, dan itu hanya dimungkinkan oleh Engkau, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Dan hari ini bukan suatu kebetulan di mana kami bersama-sama bersekutu dan kami menerima kasih karunia itu. Dan biar kiranya hidup bersama dengan Engkau adalah hidup yang baru, hidup yang sukacita, karena yang lama sudah dibuang dan dikubur, bahkan yang baru sudah terbit dan sudah datang. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ibadah. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang ingin memberikan kami kekuatan. Engkau sendiri yang ingin memberkati kami. Sebab Engkau tidak ingin kami sakit seperti perempuan yang pendarahan itu. Engkau tidak ingin hati kami bersedih karena permasalahan hidup, tetapi justru Engkau akan memberikan kami sukacita. Biar kiranya segala cemeti ataupun apa yang disesah itu justru membuat kami menjadi lebih kuat, membuat kami menjadi lebih imun, membuat kami lebih percaya. Justru kasih-Mu semakin nyata di dalam kelemahan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Dan kami menyerahkan hari-hari sepanjang minggu ini. Apapun yang Kau percayakan kepada kami, akan kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Dalam keseharian kami, yang berusaha, yang berniaga, ataupun yang bekerja, aktivitas di dalam dunia ini kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang memelihara kami. Demikian juga anak-anak kami yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan hikmat dan akal budi, cukupi biaya-biaya pendidikan mereka Tuhan,
Demikian juga Engkau jagai ketika mereka dalam perjalanan, atau Engkau juga menjagai mereka ketika dalam pergaulan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Engkaulah yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, mantu sampai cucu-cucunya Tuhan. Atau mungkin ada juga yang sedang mencari pekerjaan di awal-awal tahun yang baru ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidaklah tergantung pada situasi dan keadaan. Berikan mereka pekerjaan yang cocok, yang sesuai dengan selera mereka, agar mereka bisa bersuka cita dan mengucap syukur, merasakan pertolongan dan penyertaan-Mu. Terima kasih buat hari ini. Kembalikan kami pada saat-saat berikutnya, seperti hari ini, saat kami beribadah, saat kami mengucap syukur, saat kami merasakan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Bersamamu
yang manis, yang sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji. Apa yang telah kamu pelajari dan apa yang